Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai para habaib dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada al-mukarram al-habib bidin bil faqih, begitu juga kepada al-habib Abdul Mun'im Baharun wal habib Segaf as-Segaf wal habib Jawad al-Khirid dan segenap para habaib yang lainnya, ada Habib Naufal dan semuanya yang mohon maaf mungkin ada yang tidak bisa disebutkan, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai serta kita taati, yaitu para alim ulama selaku warathatul anbiya, pewaris penerus daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini mohon maaf karena keterbatasan kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, begitu juga kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, dan juga kepada sahibul hajah. Ini si Imam Buddha siapa ini? Kirahim. Khususnya kepada sahibul hajah, sahibus surur wal farah, yaitu akhina fillah, yaitu Kiai Abdul Rahim hafidallahu wa ra'ah, yang mana beliau pada malam hari ini menampakkan kegembiraannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi penyebab kumpulnya kita di sini. Maka mudah-mudahan beliau disenangkan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga teristimewanya kepada segenap pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat,
hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah ampunkan dan hapuskan segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita tahu bahwasanya malam ini kita sudah berada di luar dari bulan Maulid. Artinya bulan Maulud pon sobung. Kalau kita bicara Maulid, neka beda duaan Pak, beda bulan Maulud, beda amolod. Man tanggulang ge. Man bulan Maulud yaitu hanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi man amolod ada marena Pak. Dan ini satu tanda bahwasanya begitu mulianya ini majlis sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi keneka sengarang kitab Maulid Simtud Duror atau sebut Maulid Al-Habsyi, saya biasa baca. Neka Habib Ali Habsyi neka ada Pak, masyikama majma'il maulid. Tidak ada majlis yang sehebat majlis maulid. Masyikama, tidak boleh, tidak ada bandingannya. Majma'il maulid seperti perkumpulan maulid. Ini perkumpulan yang hebat, perkumpulan yang dahsyat. Kenapa dikatakan begitu? Yujallil kurub. Perkumpulan seperti ini bisa menghilangkan daripada kesusahan dan kesumpekan. Segala kesumpekan, segala kesusahan akan hilang dengan kita bergabung atau berhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan dzal wagat, inilah waktunya. Dza wagat taubatak yal asi idza batatub. Inilah waktunya. Hai para pendosa, hai para ahli maksiat, hai para pelaku maksiat, kalau kau mau taubat, sekarang waktunya. Kenapa dikatakan sekarang waktunya? Karena kita sekarang berhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad, maka dia akan bahagia dunia sampai akhirat. Dikatakan, kenapa para ulama itu mendorong kita semua untuk merayakan maulid. Jadi maulid ini kita diajarkan oleh para ulama, bukan tanpa ada dalil. Ini ada dalilnya jelas. Hanya saja permasalahannya cara untuk merayakan saja yang berbeda-beda. Di zaman Nabi masih hidup, waktu Rasulullah ki odik keneka Pak, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasul, di hari Senin beliau berpuasa. Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi mengatakan, hari Senin itu aku dilahirkan. Dikatakan di hari Senin, ada yaum wulidtu, aku dilahirkan. Artinya apa? Nabi memperingati hari kelahiran dengan berpuasa. Tapi itu tidak khusus, terserah. Yang penting memperingati. Baik. Ada sementara orang mengatakan, neka minta maaf, buru marenga kan tak sempat ngenom neka langsung yolok kalau dia. Kaso Pak. Serat iki budaya dia kakak neka. Beri kangkaan, soro ngakan. Mare soro ngakan kita mare beleka soro ceramah. Aku masih tepak neka. Maka minta diralat apa namanya? Misalnya mare pamare sakale kan sampurna tanggi. Area ngakan tak sampurna, ceramah tak sampurna kalau makin nikah. Ada ki cekak dia ki. Apaan? Wah. Kenapa para ulama ini mendorong kita untuk bermaulid? Ini bukan tidak ada dasar.
Tadi sudah kita jelaskan, Nabi masih hidup, Nabi memperingati maulid. Ada sementara orang yang mengatakan demikian. Beb, maulid kan tidak ada di zaman Nabi, ya kan? Maulid tidak ada di zaman Nabi. Sehingga mereka beranggapan maulid ini bid'ah dan tidak boleh, bahkan mereka mengatakan haram hukumnya karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Baik, kita jawab sekarang. Ya, di zaman Nabi maulid tidak ada. Tapi kita harus tahu dulu apa itu maulid. Maulid itu adalah membaca sejarah singkat Nabi Muhammad. Ini yang harus dipahami dulu. Para ulama yang dipelopori oleh seorang muhaddits, ahli hadis, seorang mufassir, ahli tafsir, seorang faqih, ahli fikih, seorang wali min auliyaillah, al-hafidh yang hafal hadis banyak. Beliau yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani Asy-Syafi'i yang hidup di tahun ke-9 Hijriah. Beliau yang pertama kali yang menulis kitab maulid. Beliau menulis sejarah singkat, Pak. Sejarah singkat berupa pasal, satu tulis lagi, ditulis lagi sampai selesai. Maka sejarah singkat Nabi tersebut disebut dengan kitab Maulid Ad-Dibai. Bisa dipahami? Jadi isi Maulid Diba, Maulid Simtud Duror, Ibnu Azab dengan Maulid Azabnya, Maulid Barzanjinya, itu semua isinya adalah sejarah singkat Nabi Muhammad. Kenapa mereka menulis sejarah singkat? Karena banyak umat yang tidak kenal dengan Nabi. Kalau ditulis dengan kitab-kitab yang tebal seperti yang sudah ada, seperti dalam kitab Ibnu Hisham, di situ hampir dikatakan jarang orang yang membaca kalau tidak mondok. Mentak mondok tak kira maca. Bisa dipastikan. Coba saya tak mondok kira-kira. Odik berapa tahun? Maca kitab sejarahnya Rasul? Apalagi kitab bahasa Arab yang gundul, berat. Nah, ketika dilihat orang tadi ini sudah semakin jauh daripada Nabi Muhammad, maka mereka mendorong dengan menulis kitab ini supaya umat tetap kenal dengan Nabi. Baca. Tapi sayang seribu sayang, sudah singkat itu kitab sejarah, singkat mulai, Pak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sampai habis selesai, fahtazal arsu langsung. Giam marebon. Tak baca satu aja. Itu sudah singkat, disingkat lagi. Itulah Indonesia. Tapi tidak apa-apa, yang penting pakun amolot. Baik. Kita bicara sejarah dulu di sini. Di zaman Nabi maulid tidak ada. Ya, Nabi tidak ada. Kenapa? Karena Nabi masih hidup. Lambok sampean bekto sakola, Pak. Ajar sejarah Pangeran Diponegoro. Kira-kira Pangeran Diponegoro odi napa sobung ngomor? Sobung. Bicara sejarah Imam Bonjol, orang odi napa sobung? Sobung. Sejarah ditulis setelah orangnya tidak ada. Nabi masih hidup, apanya yang mau ditulis? Mau bicara tentang bagaimana Nabi berjalan, sahabat nangale, Rasulullah jalan. Bicara makannya, sahabat Apollo ngangkat sarang Nabi. Dia berkumpul, sholat berjamaah dengan Nabi, belajar dengan Nabi, melihat wajah Nabi, sehingga tidak perlu diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Baik, itu di zaman Nabi masih hidup. Bagaimana ketika Nabi meninggal? Ketika Nabi meninggal, anak-anak sahabat yang disebut dengan generasi tabi'in, generasi salaf, generasi ketiga, mereka memang tidak mengikuti tak kacapok ke Rasulullah, tapi para sahabat mengajarkan anak-anak mereka yang pertama kenal dengan Nabi Muhammad. Diceritakan secara detail. Nak, Rasulullah itu begini, nak, begini diceritakan. Bahkan tidak cukup diceritakan, Pak, tapi gibo, Pak. Setiap tahun untuk mengenang Nabi, anak-anak sahabat dibawa oleh para sahabat, dibawa ke medan Badar, dibawa ke medan Uhud. Untuk apa? Untuk mengenang. Nak, dia nak,
Bapak lambek perang musuh Rasul nak. Di sinilah Rasul waktu berdarah, di sini Rasul kena panah, di sini bapak napa capok Arya kacana bapak matai dia nak. Itu diceritakan satu persatu tempat-tempatnya. Setiap tahun untuk mengenang apa namanya kalau bukan maulid, mengenal sejarah Nabi. Nah, ketika di zaman tabi'in ke bawah mulai berkurang orang-orang mengenal dengan Nabi, semakin banyaknya umat, maka dipeloporilah oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan menulis sejarah singkat oleh orang keneka kenal ka Rasulullah, oleh kenal. Itu tujuannya pertama, sehingga tidak ada alasan lagi untuk dikatakan ini bid'ah, apalagi kita wajib hukumnya kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah aku berikan kitab, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah ada buka orang-orang yang sudah aku beri kitab. Maksudnya apa? Kitab Taurat dan Injil. Jadi Allah sebelum menurunkan Al-Quran, Allah sudah menurunkan kitab Injil dan menurunkan kitab Taurat. Nah, orang-orang keneka pak seepatoron kitab Injil sarang kitab Taurat, mereka sateje kenal dengan Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Sedangkan kita yang bukan diberikan lagi yang namanya Injil dan Taurat, tapi Rasul diturunkan kepada kita, tapi masih banyak umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ini merupakan satu keterlaluan. Salah siapa? Wallahu a'lam. Apa memang anaknya tidak mau belajar atau orang tua nasi tak mengenal ke anaknya? Coba kita koreksi sekarang. Untuk mengenalkan Nabi di rumah gampang sangkuna pak. Perak sampai kareng ngocakan anak, nak ayo nak, bila masuk ke kamar mandi nak, Rasulullah keneka nak, soko kere geluna maca dua gak keneka nak, ajari anaknya. Kalau makan itu nak, Rasulullah baca doa ngangkut tanang tolong nak, tangan kanan nak. Kalau minum nak, duduk, jangan berdiri. Kasih tahu. Itu namanya menghadirkan Nabi di dalam rumah biar ada hubungan. Pertanyaan, apa sekarang perlunya kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Pak, kita ini beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, sangat-sangat beruntung. Apa keuntungannya? Di antaranya kita ini adalah ummatun marhumatun, umat yang disayang. Kalau umat-umat terdahulu mereka bermaksiat langsung diazab. Tapi kalau umat sekarang, umat Nabi tidak diazab, masih ditunggu mau ndak dia bertaubat. Sebelum nyawa belum hilang dari tubuhnya, masih ditunggu oleh Allah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya kita. Maka kita wajib berterima kasih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang terbaik berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sekarang, Beb, Maulid diadakan supaya kita ada hubung kait, supaya kita ini kuat hubungan dengan Nabi Muhammad. Lalu apa untungnya ketika kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad? Mari kita lihat. Nabi Adam keneka pak keluar dari surga karena satu kesalahan. Bu, berapa kesalahan bu? Situng bu, perak situng kesalahan. Hanya melanggar daripada perintah Allah, maka dikeluarkan dari surga. Dengan satu kesalahan keluar dari surga. Kira-kira kau leben sambiang berempa kali. Ayo coba berempa kali kira-kira Pak Bu. Sering tero masuk ke suar dari di majelena kira-kira. Mari secara logika, Nabi Adam keluar gara-gara situng kesalah. Kau leben sampian benar ala kau salah terus masuk ke surga. Masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal. Tapi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam keneka pak bekto keluar dari surga. Dalam riwayat dikatakan 200 tahun. Berapa bu? 200 tahun. Tidak berani mengangkat kepala, tak bengal aungak ke atas todus ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kesalahan, beliau malu menunduk
selama 200 tahun tidak berani mengangkat kepala ke atas, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara zaman sekarang banyak manusia durjana, ahli maksiat, dengan enaknya mengangkat kepala ke atas sambil agelak, Pak. Kurang ajar tak kurang ajar. Arwah sekojak terus masuk ke surga dari lima jalan. Coba seolah-olah dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, ayo kalau tanya asankan. Beda tak beda, Pak. Orang neka, Pak, bira apa macam nama turun neka. Men cari tae, nyari tae. Bila bentai ngemben tae emben bocong. Ya kan belai malai. Iya kan? Akan banyak. Cong, Arya tak oleh cong. Arya sabure haram cong. Tak oleh dosa. Ya. Ba nalim malim wa matu wa urus abad tibi cong urus kok ada pesen kok tibi. Beda tak beda? Banyak. Lah, haram. Arwah, cacan arwah lebih raja dari kalakuan nah. Beda sabu. Dia nyabu. Boleh. Ada nyabu dosa. Pas belai cong Arya tak oleh dosa cong jek nyabu cong. Syah wa matuwah tahu apa benar representasi kok tibi urus abuna tibi. Le cacana geneka karyawan lebih raja dosana daripada nyabuna, Pak. Kenapa? Karena itu perbuatannya iblis. Iblis geneka, Pak. Dalam swarga sabalun na epaka luar boda dalam swarga, Pak. Epaka luar dari swarga gara-gara satu cuma, Pak. Apa itu? Sombong. Iblis keneka dalam riwayat, Pak, 120.000 tahun bodhe swarga, Pak. Berapa? 120.000 bodhe sing ngocak 100 sabitek tahun. Ada khilaf di antara ulama sejarah. Anggap pokoknya di atas 100 tahun. Abid pun, 100 tahun neka abid. 100.000 tahun. 120.000 tahun. Wari abid pun, Pak. Sampai berapa tahun odina? Ayo. Apa yang dikerjakan iblis? Yang dikerjakan iblis dalam surga kenika ibadah, Pak. Dalam surga ibadah iblis, Pak. Padahal surga tempat kenikmatan, tapi iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidak ada satu jengkal dari tanah di surga melainkan iblis sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Neka senya mana swarga neka buson, Pak, tak ada boleh, Pak. Setiap jengkal sudah disujuti oleh iblis. Kita sekarang, Pak, coba masjid neka rajana berapa meter kira-kira, Pak? Apakah sudah habis disujuti semua? Tak kira. Itu iblis yang luasnya surga arduhas samawat, seluas langit dan bumi neka, Pak, habis disujuti sama iblis. 60.000 tahun iblis itu menjadi gurunya malaikat. Gurunya malaikat, Pak. 20.000 tahun iblis itu menjadi kepala malaikat muqarrab. Malaikat-malaikat yang khusus, arwah jenderal lah iblis, Pak, sebelum malaikat Jibril. Lalu 3.000 tahun iblis itu sudah tawaf di arsy-Nya Allah. Dan sampean tawaf Ka'bah berapa tahun? Mikirnya berapa tahun? Sekalian tak pernah. Mantar takdir bisa saja insyaallah, amin. Nah, tiba-tiba Allah keneka, Pak, tiba-tiba Allah keneka menciptakan manusia, makhluk baru, yaitu dari jenis manusia, dari tanah, yang bernama Nabi Datuk kau lebih sampean satu aja, Nabi Adam diciptakan. Loh, Nabi Adam keneka, Pak, Bu, tidak sempat beribadah. Belum sempat beribadah, iblis yolok senior keneka, Pak, atau 1.000 tahun bodhe swarga. Yolok, masya Allah. Iblis, ya bahasa orang sini lah, tang hutang. Iblis, kanak iblis. Ya iblis, ada yang kau bodhe makhluk anyar iblis. Sujud benar iblis. Apa tuh benar iblis? Boh, antos kelu ya Allah nak anak biler ya. Ada banyak tak punya orang cakap keneka? Bila nak anak bila, doa matua, o matau. Padahal abot nai matai kapi. Abon nak berak oleh tu tak tahu apa-apa. Nak bihiler ya. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Oh, tak bisa. Ana khairun minhu, sengkau lebih bagus dari Adam. Satu ucapan ini saja, Pak.
Allah murka epa keluar. Ukhruj, keluar beuna ya iblis, antar rojim, engkau terkutuk, engkau terlaknat. Epa keluar dari surga Pak, hanya gara-gara satu kesalahan, sombong. Kira-kira bede dalam surga epa keluar gara-gara bede orang dia tak tahu di masuk surga pas sombong bisa masuk. Ayo, berapa kira-kira? Iblis bede dalam surga bakal keluar gara-gara sebede luar tak tahu di masuk surga sombong bisa masuk. Maka men beri tahu deh kan nengeneng mentak ande nengeneng cek laben bon cek ngocak tak tahu cek ngocak Pak arwah lebih raju tuh sana. Kenapa? Karena itu adalah perkataannya iblis. Ada ki man bode saya misalnya kaulah beri tahu kaulah kadang menceramah nggak kena Pak kaulah tak kira pusen Pak ceramah diulang-ulang sama saya akan saya ulang-ulang. Kenapa? Karena ini penyakit masyarakat. Contohnya nyawer kaulah ngocak saya nggak nyawer tuh haram ya cek pesa TV apa urusan alang-alang orang bade saya ngocak nggak kena tina torot si penting kaulah made Pak. Kenapa? Karena mereka bagian daripada iblis neser kaulah Pak. Karena apa? Kerusakan umat sekarang ini antara dua. Tak ajar atau ajar salah guru. Duaan Bang. Dia tidak belajar, tidak berilmu atau dia belajar salah guru. Akhirnya lopot. Itu aja sudah. Makanya supaya kita selamat jangan sampai kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Lah inilah fungsinya kita hadir maulid. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Dekik di budi huru Pak masalahnya Pak. Sekarang tentang maulidnya dulu masih. Apa untungnya? Tujuan maulid supaya ada hubungan dengan Nabi. Jelas kira-kira? Supaya ada apa untungnya? Nah ini, ketika Nabi Adam keluar 200 tahun tak pernah ongak kalange todus ke Allah, 40 tahun sujud kepada Allah, mohon ampun. Tapi apa yang terjadi? Ratusan tahun beliau bertaubat kepada Allah tidak mendapatkan jawaban. Tak oleh jawaban Pak. Gimana Nabi Adam ya? Sampai suatu ketika yang minal ayam beliau teringat dengan satu nama. Diengak Pak. Arya topet benar nyoon sapora ke Allah ada jawaban Pak. Akhirnya engak kasih tung nyama. Kira-kira nama siapa itu? Orang yang kita peringati malam hari ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang orang itu dianugerahkan untuk kita semua sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu Nabi Adam engak kanyama Muhammad Pak pas atuh Pak yang kak tanang Pak. Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, pasapora abdina ya Allah. Lihat, bertawassul. Siapa sih ngocak tawassul tak oleh? Mau dikemanakan ini hadis? Mau dikemanakan ini riwayat? Buang cak Arya bodoh riwayat tuh Pak. Dalam kitab-kitab sirah Pak bodoh Pak. Allahumma bihaqqi, padahal Nabi Adam seorang rasul, Nabi Adam seorang nabi, masih bertawassul dengan siapa? Dengan orangnya yang belum dilahirkan. Bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, pasapora abdina ya Allah, seketika mendapatkan jawaban dari Allah, langsung pasapora satu itu sana Pak, diampunkan oleh Allah. Tapi Allah bertanya, ya Adam, man Muhammad? Siapa itu Muhammad? Benar nyebutnya Muhammad. Siapa ruang Muhammad ya Adam? Dikatakan, ya Allah, lamma atmamta khalqi, ketika engkau sempurnakan penciptaanku ya Allah, bekto sampurna abdina dadi manusia, sudah ditiupkannya ruh mela abdina ya Allah, abdina naik ke atas. Nadartu fauqal ars, aku melihat apa? Nah, ngabes ke atas. Kalau tak berarti bisa bersama tuh Pak. Ajar geng tak nampak melopot-lopot juga gelok. Abdina ngabes ke atas ya Allah, nadartu fauqal ars. Maktubun, ternyata bekto pasampurna abdina ya Allah ngabes ke atas nangalai bude tulisan. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saingkeuna abdina fa'alimtu, maka aku tahu dan aku yakin annahu akramul khalqi,
bahwasanya beliau semulia-mulianya makhluk. Kenapa? Idgoronta ismahu bi ismik, karena engkau sandingkan namanya dengan namamu. Tidak mungkin kalau tidak mulia kau sandingkan dengan namamu. Nama makhluk bersanding dengan sang Khalik, pasti beliau orang yang mulia. Oleh karena itu aku memohon ampun berkat kemuliaan hambamu yang satu ini. Apa itu benar Allah? Naam ya Adam, tepak benar Adam. Laulahu, kalau bukan karena dia, artinya kalau bukan karena Adam, ma khalaqtuk, aku tidak akan ciptakan engkau, wala khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan yang namanya surga. Dalam riwayat yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Duh, berarti Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya apa? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Allah mengatakan seperti ini dalam hadits qudsi? Karena Allah ingin menunjukkan, Pak, sekali lagi, Allah ingin menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh sahaja manusia, sahaja makhluk, baik surga, neraka, langit, bumi, hewan, pohon, bebatuan, manusia sahaja mereka. Oleh oneng Pak, je Allah keneka cintakan Nabi Muhammad. Maka setelah oneng sahaja je Allah keneka cintakan Nabi Muhammad, maka semua diperintahkan untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, cinta dengan Nabi Muhammad keneka parlo bukte. Nah, Allah ayo cinta semua dengan Nabi Muhammad. Begitu diperintahkan cinta, Allah ingin bukti. Apa buktinya kamu cinta dengan Nabi Muhammad? Maka Allah berikan ajaran. Nabi Muhammad diutus tidak dengan tangan kosong, tapi membawa ajaran. Nah, ajaran inilah sebagai bukti kalau kita memang cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Nih, ikutilah aku. Bu, cinta ke Allah? Bu, cinta. Apa syaratnya? Ikut Nabi Muhammad. Apa tebuna Allah? Kul, katakan Muhammad, kabul ka setuju umat Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepadaku, kepada Allah maksudnya, maka fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta semua oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, kalian semua akan diampuni dosa-dosanya. Baik. Coba kalau makin tanya. Coba angkat tangan, siapa sih tadi susah? Dosa bu. Andi susah satu aja. Tadi susah. Ayo. Jelas sudah? Berarti kita semua punya doh. Kira-kira ingin tidak dosa kita diampuni? Taib. Syaratnya apa untuk diampuni? Ikut Nabi. Kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad, apakah mungkin diampuni dosa? Tidak mungkin. Bisa dipahami? Nah, ini buktinya Pak. Ayo tunjukkan, hai para pemuda khususnya di sini. Ya saya tua-tua lagi ya saya para mati ya, lebih parlo boleh ketika. Memang satu aja, hei para umat Nabi, ayo tunjukkan kalau kau cinta dengan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Kau cinta kepada Allah, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu adalah syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Pertanyaan, Pak, cinta ke Allah, cinta Nabi Muhammad, syaratnya satu, ikut Nabi Muhammad. Jelas Pak Bu? Jelas? Nah itu poinnya sekarang. Jelas? Nah ya sudah para sajam bon. Setengah jam lebat bon. Sekarang masuk ke poinnya. Jadi tujuannya maulid supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Ketika kita kenal dengan Muhammad, kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sehingga ada tumbuh rasa cinta. Kalau sudah cinta maka kita akan ikut. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Nah, apa di antara ajaran Nabi ini yang akan saya ulang-ulang? Saya tidak akan pernah bosan. Kalau tanya Pak, kira-kira esu menep bodoh tak bodoh tukang seher Pak? Loh, punya. Are kira-kira norok ke siapa? Norok ke Nabi Muhammad apa norok ke setan? Allah athabu dalam Al-Quran. Walakinna syayatin
kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Setan-setan itulah yang ingkar kepada Allah. Yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan itulah yang mengajarkan manusia sihir. Siapa yang ngajari sihir? Ilmu sihir dari dimana? Dari setan. Wahai para penyihir, taubat kau kepada Allah sebelum maut datang kepadamu. Demi Allah, kau sihir tetanggamu, kau sihir temanmu, kau sihir keluargamu, kau sihir tetanggamu. Demi Allah, dia hanya sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada game matebol, selesai. Tapi demi Allah, kau yang menyihir, bana nyantet, sengah, kau tidak taubat, demi Allah, neraka jahanam menunggumu selama-lamanya. Hati-hati di sini. Bu, kau lu tak nyeher, beb, kan bede parlo minta tolong ke tukang seher. Pada. Sengah. Tuku tak lares ke tukang seher. Hari ya berema tang tokur ya mek sepe, tetangga na mek rame kurang ajar entar ke tukang seher. Anu mbah, tuh kimbah berema jari tanah dia bah mek anu tolong mbah seher aki bah. Aru apa? Pada. Jelas kira-kira Pak Bu? Berarti seher jalanan siapa? Man bede orang alako nyeher atau seneng ka tukang seher, sakone ka tukang seher, sakone ka tukang seher. Berarti arwah norok ka Rasul napa norok ka setan? Jelas kira-kira? Berarti dia tidak cinta dengan Nabi. Walaupun mulutnya mengatakan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi, 1000 kali dia ucapkan, tapi kalau dia kerjaannya melanggar ajaran Nabi, dusta, lecek, bohong, dia cinta kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Oke. Banyak tak banyak si nyawer? Banyak, kemau ringah. Mau ringah mancong. Ayo. Beda dangdut. Ih, goyang-goyang. Nah, keluar PC 2.000-an, 5.000-an. Pak masuk. Itu penghinaan terhadap muslimah. Perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Wajib kita sebagai umat Islam menjaga kehormatan seorang muslimah. Kita yang jaga. Kalau kita sebagai muslim yang merusak kehormatan muslimah, siapa yang akan menjaga kehormatan muslimah tadi itu? Apakah orang-orang kafir? Tidak mungkin. Sudah tidak mungkin lagi itu. Makanya kita yang wajib menjaga kehormatannya. Belum lagi nyawer itu buang-buang duit. Sedangkan nyari duit susah. Banyak orang cari makan tidak bisa. Ada nyari pesen nama larat. Bodoh si ala tuku ke Jakarta. Menita langu kini kah? Orang bodoh istilah Jakartaan, tak tahu semua bodoh Jakartaan dia. Banyak dia. Kau lo entar Pak Yoncong ke Jakarta. Pikir kau lo, area bungko na inga istana itu langu. Rajo keng ada orangnya. Area agabe bungko na tekos. Rajo bungko ada orangnya. Kau lo Yoncong ke Jakarta. Beb ini komunitas Maduraan, Jakartaan, moncong ajunan beb. Berema beb siap datang. Siap pokoknya yang goseh dan saya. Berema kalau depak ke sana. Oh ya beb, tiket PP siap. Ayo pokoknya depak. Depak ke sana beri kopi tak napa. Pokoknya depak gak ada lu. Depak kau ke sana Pak. Ya Allah, sahabat langgar. Anu Kak Dinto Habib. Bah, dimma coba na sambian. Ampunten ikan je Habib. Lah, melanggar talang kau banyak jangan kau le matura banyak. Kau tak entar kalanggar. Dimma bungkona sambian dimma. Anu Habib, tak nyaman. Kau le maksa ya Allah 2 kali telok Pak. 2 telok kene. Kau lihat tanya, tak bisa namoy, tak bisa toju, tak bisa dalam. Kalau tanya, sampai tadi di mana? Dia kan jawab, abental beras, abental gula. Kau lihat toju tak abit ngabes kalau Pak ya Allah nesera jangan kau lihat. Pas tak abit ada orang datang, bang, beli mineral bang, 500 rupiah Pak. Itu sabe kelontak, bang beli rokok bang sebatang bang, jangan sabe. Kalau kau cak, area siapa polong buat nah, iya. Pas buat oleh pesi banyak mulai sehari saya buang ke sinden jangan gula. Hari saya buang gila buat jangan kok. Wallah gila. Ada tandi otak sambian jangan gula. Kirim sekolah Pak. Jelas. Makanya Allah sudah mengatakan ingat dalam Al-Qur'an Allah atabu innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin.
Orang-orang semuang-muang pese, se nyawer-nyawer, tahu? Bila beda dangdut nyawer, beda sinden nyawer. Haram. Orang se ampuh nyawer, ari Allah sia tebu bene kaulo. Saya ingat, mun beda se pekel ke Allah, bengal. Kaulo berak made Pak. Mun sampean tak seneng nengenang, cek laban. Dia hari apa pese nang kok tibi jangan kenika. Ari lebih dari iblis sampean. Saya ingat, mun tandek nengenang, mun tandek nengenang. Allah berak made Pak. Allah adabu dalam Al-Quran, innal mubadzirina saungkuna orang semuang-muang pese keneka kanu mereka satojo tebuna Allah ikhwana syayatin taretan nase. Jelas Bu? Man beda orang nyawer neka orang laki mungkin abe na getel laki na sambian nyawer misal saumpamana beda arwah getel kasinden atau getel kabiduanita tapi neka beda bini na norok nyawer ila lango tak tahu sebenarnya dompet tengah ini ya apa Arya bebini norok-norok nyawer la haula wala quwata illa billah anak naik pamonduk tandi biaya berempat beb 500 bu tak kelar tak sanggup bebnya nah. Tak sanggup nyawer sanggup ayo coba bodoh orang laki nyawer bini minta belenco tak ada anak minta sango tak ada guru minta sombongan molot tak ada tapi untuk nyawer nah arwah berarti otak kesat stres loh onghuan Pak coba sekarang bayangkan sampean ya kiai ini, kiai, para guru-guru, kiai keneka Pak, dituntut untuk memperbaiki akhlak, untuk matepak akhlak, ngajar, pondok, ngajar, madrasah, alif, ba, tak bojor, tak sabar sekali. Pas anak tak bisa maca, kopeles koping, nangis mulai, amatul koreng tuana, benar apa menangis, anu kopeles masuk satu, kemau satu, orang ngajar ya satu dia, anak nangkok kopeles sana, Ustaz doa panglo Pak. Men kaulo terus terang, hai para guru, men beda orang tua ngadengka pambu anak-anak, pamole. Jo ajari anak-anak. Tak kira dadi parcoma, sebab orang tua tak hormat ka guruna. Karena Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, men orang tua tero anakna dadi orang alim, maka orang tua selain anak wajib hormat ka guru, maka orang tua wajib hormat mamuljo ka guruna anakna. Dikatakan kalau tidak anaknya jadi orang alim, pasti kompoya dadi orang alim. Ndak tak kira tadi. Parcoma, pamole tak kira orang alim pun, parcoma, pamole sudah. Aduh kurang ngajarnya mana? Ustadz ngajar ya Allah tak bejer, kadang sendal lagi elang Pak. Tak bejer. Giliran sinden sema rosak akhlak bejer larang. Berema kira-kira. Mari, aduh sema rosak bejer larang. Masa argena ustadz musa manuk kalah? Manuk buru bisa assalamualaikum 2 juta Pak. Arya sajam berapa kira-kira? Baik aja gelo. Ada mano tak ngerti kata tajwid Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Arya assalamualaikum. Fase Pak. Waring jeringan tak tahu pun bermak ni kawan. Lek suka napun kopi ya kopi tak napa pun. Lak kerja pun. Ayo, banyak tak banyak saya nyawer? Ambu. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, berhenti. Biar ada hubung kait dengan Nabi Muhammad, biar selamat dunia sampai akhirat. Ayo Bu, ada biasana bebinean, biasana menalakian tak tahu kau dah. Bodoh tak bodoh, se ampo ma buduk bese. Bu, otang 1 juta, beli 1 juta 300. Bodoh, bodoh. Otang 10 juta, 10 bulan beli 15 juta. Bodoh. Bu, kena-kena. Bu, kemarin kau jangan ya. Giliran mah buduk pese senang. Eko cak pese nama tak tarik mah. Neka beda carita Pak. Imam Nasiruddin keneka. Untuk oleh macere ke orang kampus yang buduk bese, abut nang ngincem bese, begitu dia oleh bese, kan abuduk bese kenika, pentak buduk napa berminggu Pak, beri, ya bese nabut nala abuduk, oh iya beri bese, seminggu boleh, ya abuduk boleh, beri boleh,
Bagi giliran jatuh tempo, kemau tangga, bu minta maaf sapurana, bu dikan rembik duka lepas mate jana. Bu taduk cari tanah pese mate jana. Menbuduk bodoh kan. Otak tak beres pun pak. Ampung akan haram nih kata kira beres otak nih kabun. Sehingga cek sampai mabuduk pese demi Allah kau lo main ngak kesampean satu je kenika. Sehingga si ajilbab entar ka kompolan pakun ala ko mabuduk pese sehingga se asarong ka masjid pakun mambuduk pese atau senang ka pese buduk tengate demi Allah tengate pak kau lebih ramai ngak dalam Al-Quran Allah melaknat Nabi melaknat bahkan tidak cukup melaknat Allah menyatakan perang kepada orang pelaku riba. Kira-kira perang Masya Allah bisa menang? Tidak bisa. Nah tidak sampai di situ Pak, dusana orang mabuduk pese keneka Pak Bu, tebuna Rasulullah, orang yang kita peringati malam hari ini, napa tebuna Rasulullah, orang yang mabuduk pese dusana pada mosok anak zina, mosok ibu kandung ngatibi. Ingat, anak beda orang zina mosok orang lain ini katusah. Apa boleh anak zina mosok emak kandung ngatibi semarembi pas azina anak mosok emak keneka arwah dosa raja nah dosa seraja keneka pada mosok orang saya mau tang 1 juta abeli 1 juta 300 atau orang seneng KPC keneka bodoh tak bodoh ayo ambu cok terus ki demi Allah tidak ada ceritanya orang bahagia dengan PC buduk. Kalaupun ada sesoki, dia hanya mendapatkan kekayaan di dunia, biasanya rumah tangganya hancur. Anaknya pecandu narkoba, anaknya iki bola laki lain, tak tahu bermadu cari tanah azina dan lain sebagainya. Anaknya jadi pemabuk dan lain sebagainya. Lihat sudah itu. Tidak akan senang hidupnya. Demi Allah tidak akan senang. Belum lagi ancaman nanti di akhirat. Duh Allah marengis di akhirat marengis. Bahkan diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Keneka bodoh situng orang ahli ibadah pak. Orang keneka ahli ibadah benar ahli maksiat. Ahli ibadah memangkin keneka benar ke masjid 5 bekto. Kalau untuk zaman sekarang asarong agamis entar ke kumpulan ngaji. Pokoknya rajin ibadah dia. Kalau di kitab itu dikatakan istighatsah. Dia setiap hari memohon pertolongan kepada Allah. Atu benar sambil menangis setiap hari. Tapi lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangkan Nabi Musa yang memiliki kalimullah. Mukjizatnya Nabi Musa kalimullah. Bisa berbicara kepada Allah. Nekamator ke Allah. Atahanya ya Allah. Kenapa hambamu yang ahli ibadah ini. Kok tidak mendapatkan jawaban dari ibadahnya. Hei Musa. Be'na terotawah. Iya ya Allah. Abdina terotawah ya Allah. Hei Musa. Saumpamana orang keneka se ahli ibadah keneka arwah ibadah mengangkat tangannya sampai nyeding kalangnya ada tak mungkin pun pak andaikan aduh ngangkat tanah nyeding kalangnya abu nanangnya sampai aing mata natade sampai buta beribadah sampai hancur badannya berkeping-keping pakun tak terima aku tidak akan terima semua doa dan amal ibadahnya ya Allah. Apa salah orang ini? Apa dosana ya Allah sampai sedemikian kau tidak terima amal ibadahnya? Hei Musa, kenapa aku tolak? Karena yang masuk dalam lisannya lewat mulutnya barang haram. Yang dipakai barang haram. Dan satu aja saya bodoh ibu kona barang haram. Hasil korupsi, hasil maling, hasil judi, hasil mabuduk pesek. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Hati. Jak gempang-gempang mabuduk PC, jak gempang-gempang judi online, judi sabung ajam, beda, dero, dadu, taruhan, beda tak beda paci saya nyabung ajam, beda, coloknya mana? Arwah Haji Tommy Ceng, tahu kata Tommy Ceng? Ah, koncok nabo, bebena jal, arwah perak oleh songkok boh. Pote kamak kagum pera oleh songkok bote kalau kau pada nase kon olok Mas Tommy nah colok aci boleh bon bener aci mardut tertolak hajinya sebab haji yang diterima itu atyabul kalam bicaranya lembut it'amut ta'am maksudnya dermawan di sini tingkah lakunya baik tak mau judi bu ada judi bermah
Hati-hati di sini. Ini fenomena akhir zaman. Nabi sudah mengingatkan nanti akan datang kepada umatku mereka tidak peduli dari arah mana masuknya dia punya harta. Mau itu halal, mau itu haram, tidak peduli, yang penting gaya helu. Andi motor helu, andi mobil helu, andi bungko helu. Kalampi bagus, tak tahu PC dari lima, terserah. Atau otang mabudu PC, tak tahu. Pokoknya beres helu urusan. Itu fenomena akhir zaman yang sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati. Baik, sebagai penutup di sini, bosacom bundu ya. Kol beluk sampai, kol sanga sampai kol sabolo kan ya, saya enggak. Enggak ka manok gelo. Enggak. Manok 2 juta, saya enggak. Anda ndak kejak kan ya. Akhir, penutup tolong. Kalau pera maenga kene Pak, demi Allah ini aku ingatkan, saya ingatkan, Al-Fagir ingatkan di sini sebagai rasa sayang dan cinta Al-Fagir kepada semua umat Nabi Muhammad. Karena kami berharap tidak hanya berkumpul di sini, tapi kita berharap nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir yang ingin saya ingatkan, tolong jangan tinggalkan sholat. Tolong, sholat 5 waktu jangan ditinggal Pak. Kalau sudah sholat Anda tinggal, demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan pernah tanggung jawab. Kita sekarang kumpul di sini tujuan kita biar ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan hubungan dengan Nabi Muhammad, ayo laksanakan sholat. Karena sholat ini sangat-sangat penting Pak. Bahkan dari pentingnya sholat ini, Nabi mengingatkan nanti di akhir zaman itu akan terjadi kepada umatku dirhamun wahid, 1 dirham. Itu khairun min sholatihim, lebih baik dari sholatnya. 1 dirham lebih baik dari sholatnya. Kita lihat sekarang Pak, berapa banyak orang yang muka toko azan tidak peduli. Banyak Pak alako tak sampai jeng Pak. Abek nasoki, andi mobil, andi bungko tak sampai jeng. Demi Allah, Anda sholat subuh tapi matahari sudah terbit, maka ketika Anda sholat matahari sudah terbit, maka demi Allah semua keberkahan dalam hidup Anda dicabut di hari itu. Anda punya ilmu, dicabut keberkahannya. Anda punya harta, dicabut keberkahannya. Anda punya pangkat, dicabut keberkahannya. Semuanya akan dicabut keberkahannya ketika sholatnya itu adalah sudah terbit matahari. Bagaimana bagi orang yang tidak sholat? Tadi di sini 1 cerita Pak. Ini sebagai pelajaran buat kita. Bedanya mana Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab kenika Pak santrena Rasulullah Pak, apolong sarang Rasulullah Pak, aladin ka Rasulullah, dia khidmah melayani Rasul. Satu waktu Robi'ah bin Ka'ab mengambilkan air wudhunya Nabi, aladin ngalaki aing Pak, Rasul mau wudhu. Ketika Nabi mau wudhu tadi, si Robi'ah ngala aing, apa debuna Rasulullah? Ya Robi'ah salni, Robi'ah be namen tak kaseng kok Robi'ah. Minta benar beri nama songkor Robiah. Jadi Rasul neka esto Pak. Rasulullah keneka tero abri. Sebab apa? Sebab Robiah keneka ampo alatin ka abeuna Pak. Tero abri Rasulullah. Ya Robiah salni minta benar kangko. Arya saya mata ber Rasulullah Pak mikir Robiah Pak. Aduh minta apa kira-kira? Minta dunia rogi Pak. Rasulullah juga tidak kaya-kaya. Betul. Minta apa kira-kira Rasulullah mikir Pak. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Dia mengatakan setelah berpikir, Inni as'aluka an tudkhilanil jannah wa tunjiyani minan nar. Dalam riwayat yang lain, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, sengkok minta keajunan. Ini Pak, Wahabi harus ngeding nih Pak hadis Pak. Apa tuh Buna Robi'ah? Ini as'aluka abdina minta keajunan ya Rasulullah. Rasulullah tak ngocak, Robi'ah jam minta ke abdina, syirik minta ke Allah. Punten Pak. Ini as'aluka abdina minta keajunan ya Rasulullah, pasalamat abdina dari api neraka, pamasuk abdina ke surga. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah abdina minta keajunan, ngereng ajunan sampai ke surga. Tak kerjet Rasulullah Pak. Ya Robi'ah, man amaroka bihada, siapa senyoro bekna ya Robi'ah? Siapa sih nyoro nak minta swarga? Swarga neka raja, swarga neka azim, swarga neka hal yang luar biasa Robi'ah. Siapa sih nyoro? Ada sobung ya Rasulullah. Ada sih nyoro keng abdina terongereng ajuna dari dunia sampai ke swarga ya Rasulullah. Baik, ini fa'ilun. Epa masuk dekik bekna ya Robi'ah. Gandeng mus abdina dekik sampai ke swarga Robi'ah. Keng tolong ini ala nafsika
Bikathrati sujud Robiah. Pa masuk bener ka swarga mosongko keng tolong Robiah bento senyama Muhammad kene ka bento Robiah. Pa benyak sampai jeng Robiah. Pa benyak sampai mentak sampai jeng minta maaf. Tak tanggung jawab Rasulullah, Pak. Kata Sayyidina Ali, man taraka shalah amidan muta'ammidan bari'at dhimmatu Muhammad. Barang siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, maka Nabi Muhammad tidak tanggung jawab, tak bengal ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berajunan saja kenika mentero oleh syafaat Rasulullah, maka cek tina aki sampai jam sehingga lakuna sobu cek sampai sobu kol berempa, Pak. Nah, kajem mah tak tahu. Bu, kol berempa sobu, Bu. Kol wetok, kol 6. Ayo, kol 5. Lemak terak pun. Ayo. Makanya kaulah sekut kaulah tanya, Pak. Bila tanya lagi, Pak. Pak, Bu, sampean terus semak ke swarga apa ke neraka? Pasti swarga jawabannya. Ada saya terus ke neraka, gila orang gila. Ayo, coba kita buktikan sebagai penutup sekarang ini. Dalam satu riwayat dikatakan di kitab Wawarodah, artinya diriwayatkan di situ. Disebutkan maurud di situ. Sapa-sapa na orang sesosa kaelangan dunyana masa ma'abekna ka neraka 1000 tahun. Bu, ngeding Bu. Sapa-sapa na orang sekaelangan dunyana, sosa kaelangan dunyana masa ma'abekna ka neraka 1000. Sapa-sapa na orang sesosa kaelangan akhirat masa ma'abekna ka swarga 1000. Toyib. Pertanyaan diulang. Terus semak ke neraka apa ke surga? Pertanyaan sekarang lanjut. Kemah lebih susah kaelangan sepeda motor anyar moso 10 rakaat. Ayo. Ayo. Ada si bengal jawab? Kemah lebih susah kaelangan emas 1 kilo moso 2 rakaat sebelum subuh. Ayo. Jujur sekarang. Kau lemak saumur odi kene Pak, tak pernah nemu beda orang kulaku toju. Susah, Pak. Ana berarti menangis di. Engkau gela ada talap stedung tak sempat pejeng sopu engkau ya Allah. Kul betang engkau sapejeng sopu. Beda. Saya bodoh. Ada engkau motor engkau hilang lah, aduh, palang. Ayo, coba kita lihat sekarang. Sambian, entar kaberung. Entar ka berung, ya. Entar ka berung. Ngakan, HP sabak. Mulai dapat kabung, kau cecer, enggak, Bu, HP beda berung. Ojon terus. Pakun entar kalah, napa panang ibung koten? Tenang tina deki. Ada kasuk, sa kampung, tak tolong cepet. Jaga tedengkol petok, ki ngersengiran. Ngala aing cerapat rokok wakun. Pada sopo, hati ini ada gampang tu. La haula wala quwata illa billah. Arwah saya kocak terus masuk ke surga dari dimma jalanna. Ayo kita dalam rangka untuk kenal dengan Nabi Muhammad biar tumbuh rasa cinta, al-mahabbah bil mutabaah, cinta dengan mengikuti Nabi. Kalau kita sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan cinta kepada kita semua dan Allah akan mengampunkan dosa kita semua, maka kita menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alhamdulillah. Pon lebet pon pokol sapolo alhamdulillah. Kita sekarang mohon kepada Allah sebagaimana Nabi Adam dengan doanya bihaqqi Muhammad diampunkan dosa-dosanya. Ayo ikhlaskan niat kita sekarang, mohon kepada Allah bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami dari majelis ini, melainkan engkau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan kami ya Allah. Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, engkau lunaskan hutang-hutang di antara kami ya Allah.
Ya Allah Engkau sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Ya Allah angkat derajat kami, muliakan kami ya Allah, tanamkan dalam hati kami untuk cinta beribadah kepadamu dan tanamkan dalam hati kami benci untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Dan ya Allah ketika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man liabdihi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.